Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Nur Afifah dari kelas Informatika A. Di sini saya akan membacakan resume saya tentang jawaban-jawaban UTS saya tentang mata ujian Bahasa Indonesia pada hari Selasa 22 Oktober 2024. Soal yang pertama, jelaskan hubungan antara mahasiswa dengan kreativitas menulis dan gambarkan dengan contohnya. Mahasiswa dan kegiatan kreatif menulis tidak bisa dipisahkan karena mahasiswa merupakan individu yang setiap harinya bergelut dengan bidang keilmuan yang sesuai dengan jurusannya. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang luas, menjadikan seorang mahasiswa kritis dalam melihat suatu fenomena. Selain itu, kekritisan itulah yang dalam sehari-hari harus dituliskan mahasiswa untuk memenuhi tugas-tugas kuliah dalam bentuk penulisan seperti makalah, paper, review buku, esai, dan sebagainya. Oleh karena itu, seorang mahasiswa selain harus mampu dalam berbudaya lisan, tetapi juga harus bisa dan terampil dalam menulis. Misalnya, dalam bentuk makalah ilmiah, dosen bisa menilai penguasaan materi kuliah, kecerdasan dalam menyelesaikan persoalan, dan kreativitas mahasiswa dalam mengikuti rangkaian penulisan dengan baik. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Jelaskan pengertian menulis ilmiah, ilmiah populer, dan sastra, serta contohnya. Penulisan ilmiah merupakan aktivitas kreatif yang dilakukan penulis sebagai subjek dalam mempresisi objek berdasarkan sistem konvensi tersebut. Contohnya dalam penulisan makalah, kertas kerja, dan laporan perjalanan. Yang kedua, penulisan ilmiah populer merupakan penulisan yang mendamaikan pertentangan antara ilmiah dengan sastra, seperti contohnya esai, artikel media massa, dan tajuk rencana. Yang ketiga, pada penulisan sastra sering disebut dengan non-ilmiah, yaitu sastra merupakan jenis penulisan yang dilakukan oleh subjek atau si penulis dalam mempersepsi fenomena, yaitu objek, dengan menggunakan daya imajinasi penulisnya yang subjektif dan ditulis dengan sistem konvensi tertentu. Contohnya seperti puisi, sajak, dan gurindam. Oke, lanjut ke nomor 3. Jelaskan karakteristik penulis ilmiah, ilmiah populer, dan sastra, serta contohnya. Nomor 3 yaitu karakteristik penulisan ilmiah. Dalam penulisannya bersifat objektif karena fenomena sebagai data ditulis secara objektif berdasarkan sudut pandang ilmu, pengetahuan tertentu, dan penulisannya dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Untuk yang kedua yaitu karakteristik dan dalam penulisan ilmiah populer. Yang pertama, subjektif karena penulis menyampaikan gagasan sesuai dengan pengetahuannya sendiri. Yang kedua, objektif karena membahas suatu fenomena dengan data konkret sesuai dengan permasalahan yang ada dan disampaikan dengan apa adanya. Untuk yang ketiga, subjektif dalam menentukan model penulisannya, yang biasanya data-data tersebut berupa permasalahan yang objektif dituliskan dengan teknik-teknik yang subjektif karena tidak ada sistem konvensi tertentu. Untuk karakteristik bagi sastra, yaitu penulisannya menggunakan karakteristik yang berbeda dengan karya sastra ilmiah maupun ilmiah populer. Sastra lebih mendayagunakan subjektivitas penulis karena dalam menulis lebih menekankan pada daya khayal, imajinatif, dan interpretasi atas fenomena sebagai objek. Oke, sebagai contohnya, pada karya ilmiah berdasarkan fakta, objektif, dan persoalan yang membahas fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat atau khalayak ramai. Pada karya ilmiah populer berangkat dari fenomena yang objektif, subjektivitasnya sama dengan sastra, tetapi subjektivitasnya dalam penulisan memberikan deskripsi, interpretasi, dan solusi terhadap objek tersebut. Sedangkan pada sastra lebih mengutamakan kreativitas imajinasi tanpa batas sehingga fenomena yang ditulis kehilangan objektivitasnya dan ditulis dengan bahasa sastra yang estetis.
pada nomor 4 yaitu menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penulisan ilmiah populer dan sastra serta contohnya. Pada persamaan ketiganya, pada ilmiah populer dan sastra menggunakan serangkaian kegiatan menulis yang kreatif, yaitu mempersepsi suatu fenomena sebagai objek dengan imajinasi atau ilmu pengetahuan sesuai dengan sistem konvensi yang ada, dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan karakteristiknya. Contohnya, ketiganya menggunakan bahasa yang terstruktur, dan pada ketiganya pula biasanya didasarkan pada realitas untuk menyampaikan informasi dan ide-ide. Sedangkan perbedaan dari ketiganya yaitu pada karya ilmiah penulisannya bersifat objektif, sistematis, dan bersudut pandang pada ilmu pengetahuan tertentu menggunakan metodologi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, pada setiap penulisannya menggunakan ketaatan pada sudut pandang ilmu pengetahuan dan menggunakan bahasa yang formal. Pada ilmiah populer, penulisannya sama dengan karya ilmiah, yaitu berangkat dari fenomena yang objektif, tetapi dalam pengumpulan datanya dengan pengamatan yang impresif. Selain itu, subjektivitasnya sama dengan penulisan sastra, tetapi didasarkan pada pemberian deskripsi, interpretasi, dan solusi terhadap objek tersebut. Pada penulisan sastra, sesuai dengan sistem konvensi kesastraannya, yaitu didasarkan pada karakteristik sastra yang memiliki 3 sistem konvensi, yaitu konvensi fiksi, puisi, dan drama skenario yang bersifat naratif, pembaitan dan pemadatan diksi, serta naratif dialog dengan deskripsi tidak kejadian. Contohnya, pada karya ilmiah dan ilmiah populer menggunakan bahasa yang formal, sedangkan pada sastra lebih bebas. Selain itu, pada karya ilmiah dan ilmiah populer berisi argumen berdasarkan fakta, sedangkan pada sastra menggunakan narasi. Serta pada karya ilmiah lebih bertujuan memberikan informasi, sedangkan pada sastra lebih ke arah menghibur. Mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila masih banyak salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.